Shalom, selamat pagi anak-anak. Shalom, shalom. Ye. Pokoknya setiap minggu tuh Bu Dewi seneng banget deh. Karena ini hari yang ditunggu-tunggu mau ketemu dengan anak-anak meskipun secara virtual ya. Kangen gak? Kangen. Keuangan. Oh iya, udah bulan Mei aja ya. Gak terasa ya hari ini udah tanggal 2 di bulan Mei. Dan GKMI di bulan Mei itu merayakan namanya bulan misi. Jadi selama sebulan ini kita akan bersama-sama diajak untuk melihat bagaimana pelayanan misi dan doa-doa syafaatnya juga tentang pelayanan misi. Sudahkah kita siap untuk beribadah? Siap. Coba yang rasanya masih mau pipis dulu, atau yang masih mau ambil Alkitab disiapkan dulu supaya nanti saat ibadah gak jalan-jalan lagi dan kita fokus untuk memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Bu Dewi mau sapa dulu teman-teman yang ada di sini. Hai Jack. Halo Bu. Naksir topinya keren banget sih. Makasih Bu Dewi. Dona. Halo. Aduh, bandonya pink, bajunya juga pitanya pink. Keren sih kamu hari ini. Wih, Dona penampilan baru ya? Iya, Dona hari ini senang sekali. Oh, keren. Masuk bulan baru, hatinya juga tambah sukacita ya, Dona? Iya. Hai Mia. Halo. Aduh, Mia juga gak kalah centilnya. Bajunya cerah sekali. Duh, rambutnya keren ya. Mia hari ini senang? Senang Bu. Waduh, hei Mia, ini kan sudah masuk bulan Mei nih. Kamu punya rencana apa di bulan Mei? Rencana apa ya? Kan belum sekolah kan ini, belum boleh tatap muka kan? Teman-teman di rumah, anak-anak sekolah, anak-anak SD sudah boleh sekolah belum? Belum boleh kan? Kalau Mia, karena kita belum boleh sekolah nih, rencananya mau apa nih? Mau ngapain ya Bu? Mungkin liburan virtual gitu ya Mia? Kenapa? Liburan virtual. Joy, kamu paling bisa aja. Joy memang mau punya rencana liburan virtual. Iya Bu, tapi secara virtual aja deh. Mau ke Disneyland. Keren, kamu ngasih ide yang bagus. Gini, kalau nanti rencana ada liburan virtual, coba jalan-jalan ke tempat-tempat misionaris di mana mereka menginjili pertama kali di daerah-daerah. Oke, Joy? Bu Dewi. Yang lain? Ya gimana Dona? Misionaris itu apa? Misionaris itu orang yang diutus untuk mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik ke berbagai daerah. Bisa di dalam negeri, bisa di luar negeri. Mereka disebut misionaris itu orangnya. Tapi pelayanannya disebut pelayanan misi gitu loh Dona. Oh gitu. Iya. Dona taunya kalau lewat bilang misi gitu ya? Iya. Jack, kamu ada rencana pelayanan misi? Pengen Bu. Mau kemana? Pengen ke Papua, pengen ke Kalimantan, pengen ke Stop dulu. Teman-teman. dekat-dekat hutan Amazon. Wih, Jack ini cita-citanya luar biasa loh. Pengen pelayanan misi ke Papua, Kalimantan, ke Amazon. Ya dekat Amazon, pasti ada penduduk di sana tuh Bu. Makasih Bu Dewi. Oh gitu. Iya kadang-kadang karena topimu ini nutupi mukamu yang ganteng. Jadi Bu Dewi bingung nih. Kadang-kadang matanya hilang jadinya. Buka aja ya Jack. Oke deh, oke. Dibalik boleh nggak? Oh dibalik. Dibalik coba Bu Dewi lihat. Kesannya kok kayak nggak keren gitu ya. Coba. Janganlah. Oh udah dibalik katanya. Enggak Jack kesannya kayak anak nakal ya kalau topinya dibalik. Enggak usah ya Jack, enggak usah dipakai ya. Kamu kan anak baik. Ini kan biar cool. Oh biar cool. Ya udah. Stylish. Ya suka-suka mulai. Oke kita siapkan hati kita akan masuk dalam pujian kita. Kita mau sembah Tuhan, kita mau angkat tangan kecil kita di hadapannya. Karena dia Allah yang baik, Allah yang telah memberkati kita, Allah yang menyertai kita. Bahkan Allah yang selalu menjaga kita. Kita naikkan pujian kita, oh betapa ajaib Engkau Yesus. Oh betapa
ada, ku ada, yang ku ada, itulah firman-Mu kepada umat-Mu. Hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu, pujian dan syukur di hadapan-Mu. Ku angkat tangan kecilku, sungguh hanya Engkau yang ku kagumi sekarang dan sampai selamanya. Katakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Dia Allah kita yang ajaib, Dia Allah yang baik. Kita kagum akan segala perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh dan nyatakan penyembahan kita kepadanya. Oh betapa ajaib Engkau Yesus, segala yang Kau ciptakan sungguh amat baik. Ku ada, yang ku ada, itulah firman-Mu kepada umat kepunyaan-Mu. Hanya bagi-Mu pujian dan syukur di hadapan-Mu. Ku angkat tangan kecilku, sungguh hanya Engkau yang ku kagumi sekarang dan sampai selamanya. Hanya bagi-Mu, pujian dan syukur di hadapan-Mu. Ku angkat tangan kecilku, sungguh hanya Engkau yang ku kagumi sekarang dan sampai selamanya. Katakan hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu, pujian dan syukur di hadapan-Mu. Ku angkat tangan kecilku, sungguh hanya Engkau yang ku kagumi sekarang dan sampai selamanya. Sekali lagi katakan hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu, pujian dan syukur di hadapan-Mu. Ku angkat tangan kecilku, sungguh hanya Engkau yang ku kagumi sekarang dan sampai selamanya. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Dia adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur punya Allah yang luar biasa. Mari kita semua bersatu dalam doa. Nanti anak-anak yang ada di studio juga yang ada di gereja, maksudnya teman-teman di sini juga yang ada di rumah, ikuti Ibu Dewi berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bersyukur karena Tuhan sungguh sungguh baik buat kami. Terima kasih untuk hari yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru, yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur karena Tuhan pelihara
pelihara hidup kami dengan sempurna. Saat ini kami siapkan hati kami. Kami rindu memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami Bapa, supaya kami tumbuh menjadi anak-anak hebat dan diberkati. Berkati juga guru-guru yang melayani. Berkati juga alat-alat yang digunakan supaya mempersembahkan pelayanan terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeay. Ya anak-anak, apakah kalian merasakan Tuhan Yesus baik? Yes. Coba Bude mau tanya, contoh apa saja yang kalian rasakan sebagai wujud kebaikan Tuhan yang kalian terima? Contohnya apa, Mia? Tuhan Yesus memberikan kesehatan buat Mia. Tuhan Yesus memberi kesehatan. Jack, kamu apa contohnya? Kamu bilang Tuhan Yesus baik, contohnya apa sih kebaikan Masih Tuhan? bisa makan. Jack mah identik dengan makan, sukanya makan aja. Ya dong, Bu. Iya dong, tapi badannya gini-gini aja sih Jack, gak apa-apa. Yang penting sehat ya. Betul. Kalau Joy, contohnya apa Joy? Kamu ngalami kebaikan Tuhan. Jadi Joy ini tinggalnya di rumah yang cukup nyaman, Bu. Oh, di rumah yang cukup nyaman. Iya, nggak di jalanan gitu ya. Itu juga wujud kebaikan Tuhan. Masih banyak anak-anak lain yang kadang-kadang yang kita tahu ya, mereka belum punya tempat yang nyaman. Kita doain ya. Ya. Kalau Dona apa sih yang Dona alami sebagai wujud kebaikan Tuhan? Oh, Dona masih bisa tidur. Bangun gitu. Iya betul. Bu. Ya, gimana? Ini Dona hari ini bajunya baru. Oh, beda banget. Jack perhatian kamu bisa aja. Bukan cuma Dona yang bajunya baru. Coba kamu lihat temanmu yang lain. Mia bajunya baru. Mia cantik deh. Kita harus bilang terima kasih buat yang ngasih baju-baju cantik ini. Terima kasih. Kamsia. Tunggu dulu. Kamsahamnida. Yang ngasih baju cantik-cantik ini namanya Grace. Yuk kita bilang thank you Grace. 1, 2, 3. Thank you, Grace. Nah gitu. Kan bajuku bukan dikasih Grace, Bu. Masa nanti bajunya cewek? Kamu juga mau bajunya Grace? Nggak mau dong. Ya, nanti kita cari bajunya buat Jack ya. Teman-teman Ya. bilang dong, teman-teman di rumah kalau ada bajunya yang nggak muat kasih Jack dong gitu. Teman-teman, Jack masih menerima kado yang banyak. Baju ya, ditunggu ya. Jack paling bisa ya. Oke teman-teman, tuh loh suara hati Jack. Kalau ada yang punya bajunya udah kesempitan, Jack terima ya. Jack jujur. Terima. Iya dong, Jack jujur. Gini, kita mau menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Jempolnya dikeluarin dua-dua gini. Mana jempolnya gitu ya. Mana jempolnya? Asik. Asik. Jempolnya gini, nanti waktu kata-kata Tuhan Yesus baik, gayanya gini. Gitu ya, diayun ya jempolnya. Yang kalian yang ada di sini nggak usah ikut gerakannya, suaranya yang keras. Siap? Siap. Oke. Mia yang Musik. keras. Putar. Tuhan Yesus baik, dia baik. Sekali lagi. Tuhan Yesus
kalimatnya gini, ku tak ditinggalkan sendiri. Kalian semua dempet berpelukan, gak apa-apa. Untuk sekali ini social distancing, tapi anak-anak di rumah juga kalau dengan keluarga sendiri gak apa-apa ya. Coba lebih mepet, lebih mepet. Nah gitu ya. Ayo Mia jangan malu-malu. Nah gitu ya. Nanti ku tak ditinggalkan sendiri setiap Dewi, hari. Bu Dewi. Ya, Jack suka deh. Dikelilingin cewek-cewek cantik. ya. Oke. Tapi kan masih kecil ya. Yang penting berteman dulu. Iya, Oke. sahabatku semua. Sahabat. Oke, siap ya? Kita nyanyikan lagi Tuhan Yesus baik. Geser dulu. Nanti pas ku tak ditinggalkan sendiri baru mendekat ya. Oke, siap? Semangat. Tuhan Yesus baik, Dia baik, Dia baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik buat Sekali lagi. saya. Tuhan Yesus baik, Dia baik, Dia baik. Puter. Tuhan Yesus baik, Dia baik buat saya. Peluk temannya. Ku tak ditinggalkan sendiri, setiap hari selalu diberkati, bahkan dosaku diampuni, dan surga pun Dia beri. Tuhan Yesus baik, Dia baik, Dia baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik buat saya. Tepuk tangan. Hore. Tadi Bu Dewi lupa ngasih tahu saat berdiri atau duduk. Pokoknya anak-anak yang di rumah begitu dengar lagu-lagu yang sukacita langsung aja berdiri, nggak apa-apa ya. Kita semua sudah mengerti sama-sama, anak-anak itu punya semangat yang luar biasa dalam memuji Tuhan. Oke, sekarang kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akan berdoa untuk pelayanan misi. Doa syafaat ini akan dipimpin oleh teman kita dan guru. Jadi kita akan bersama-sama yang ada di rumah untuk ikut berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di surga, pada hari ini Olin mau berdoa buat para hamba Tuhan yang sedang melayani di GKMI Jepara. Tuhan pimpin, Tuhan lindungi, beri mereka kesehatan, agar mereka bisa melayani jemaat-jemaat GKMI dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur di bulan misi ini kami boleh kembali datang kepadamu ya Tuhan. Kami ingin bersama-sama menaikkan doa-doa kami, doa-doa syafaat kami untuk negara Indonesia dan India Tuhan. Tuhan kami berdoa ya Tuhan, biarlah lawatan Tuhan terjadi di kedua negara ini ya Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk Indonesia ya Tuhan, ucap syukur atas berkat yang Tuhan telah berikan kepada bangsa kami. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan akan menjangkau jiwa-jiwa datang kepada Tuhan untuk suku-suku yang terabaikan, suku-suku di pedalaman mereka yang belum pernah mengenal Injil ya Tuhan. Tuhan akan jangkau mereka, Tuhan akan kirimkan orang-orang-Mu ya Tuhan untuk menjadi penuai-penuai bagi bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk badan dan misi yang ada di Indonesia. Tuhan berkati dan setiap anak-anak-Mu yang melayani di sana. Tuhan akan menyertai mereka untuk mereka boleh mengabarkan Injil Tuhan di seluruh negara Indonesia ini ya Tuhan, sehingga banyak jiwa datang kepada Tuhan. Penuaian besar terjadi untuk bangsa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk misionaris-misionaris yang dikirim ke luar negeri, ke banyak tempat, ke tempat-tempat di mana Injil Tuhan belum diberitakan. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan sertai mereka dalam kehidupan mereka di negara orang lain ya Tuhan. Biar mereka terus diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, kesabaran, ketekunan untuk terus boleh mengabarkan Injil Tuhan. Kami serahkan anak-anak-Mu yang dikirim kemana-mana tempat di negara-negara, mereka boleh mengabarkan Injil di sana ya Tuhan. Kami juga berdoa
untuk negara India ya Tuhan, di mana masih banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka yang mungkin terbelenggu oleh karena dewa-dewa maupun kuasa-kuasa gelap yang ada di sana ya Tuhan. Kami berdoa biarlah kuasa Tuhan akan datang kepada orang-orang di India Tuhan. Tuhan berkati mereka, Tuhan jangkau mereka sehingga mereka juga boleh percaya pada Kristus Yesus Tuhan sebagai juru selamat. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja di sana, supaya gereja-gereja di sana juga boleh menjangkau jiwa-jiwa, menuai jiwa-jiwa kepada Tuhan di India ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk misionaris yang dikirim di negara India. Tuhan juga berkati sehingga mereka juga boleh menjangkau jiwa-jiwa, boleh datang kepada Tuhan. Kami serahkan negara India di dalam tangan Tuhan sehingga mereka juga boleh dilawat oleh Tuhan. Banyak jiwa datang kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan di akhir zaman ini biarlah banyak orang boleh datang kepadamu, percaya pada Yesus Kristus ada Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kedua negara ini di dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa yang bertahta di dalam surga yang mulia, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih saat ini kami bersehati mendukung saudara-saudara kami yang kekasih, suku Bajo yang ada di Sulawesi Tengah. Tuhan, di tengah kehausan mereka akan kebenaran-Mu, di tengah kehausan dan kerinduan mereka untuk mengenal-Mu makin dekat, di tengah doa puasa yang tengah mereka lakukan saat ini, Tuhan Engkau menolong. Engkau menolong setiap jiwa yang rindu makin mengenal Tuhan dimanapun berada. Saudara-saudara kami ini di Sulawesi Tengah, suku Bajo, dan juga untuk pengerja-pengerja Tuhan, utusan Tuhan lintas budaya yang Tuhan utus ke sana untuk melayani. Tuhan beri kuat, Tuhan jangkau, Tuhan jamah, Tuhan campur tangan di dalam pertumbuhan iman mereka, di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Mereka dikuatkan menghadapi badai apapun. Mereka terus teguh di dalam iman dan pengharapan. Kami ingat ya Tuhan, saudara kami di Nigeria, di tengah konflik yang mereka alami, di tengah ketakutan mereka untuk terus bergantung kepada Tuhan, kami sangat percaya Tuhan memberi kekuatan untuk mereka terus mengandalkan-Mu, dan mereka diberi kuat. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Anak Tuhan menjadi orang yang makin percaya dan beriman teguh. Jangkau mereka semua Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin ya, kita sudah berdoa bersama-sama. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berdoa untuk misi. Dan untuk pengumuman, Bu Dewi ingatkan bahwa anak-anak harus rutin mengambil buku Spirit Junior yang selalu diberikan setiap bulan, karena itu buku renungan harian maka dibaca per hari. Untuk anak-anak yang pesan untuk buku Jelajah Alkitab itu juga bisa segera diambil dengan membayar 20.000 ya. Di mana? Di toko Sari Utami, di jam buka toko, jangan nanti sudah malam sekali atau pagi sekali, belum buka malah sudah datang atau sudah tutup baru datang ya. Jadi ingat, segera diambil karena ini baik sekali untuk mendukung pertumbuhan kerohanian kita. Dan untuk persembahan seperti biasa, anak-anak bisa membawa persembahannya ke kantor gereja, dimasukkan ke dalam amplop tulis untuk Komisi Anak Gracia. Atau mama papa bisa mentransfer di nomor yang sudah disediakan. Oke, Jack, Mia, Joy dan juga Dona masih rajin bawa persembahan kan? Oh pasti Bu. Ya. Tapi sejak pandemi kadang-kadang tidak terlalu banyak ya anak-anak yang ingat bawa persembahannya. Mungkin lupa. Lupa kok setahun sih. Kalau lupa setahun kan namanya sudah dekat-dekat amnesia ya. Ya. Harapannya, Ayo teman-teman. Nah, ayo Jack, kasih semangat. Ayo teman-teman. Semua yang kita terima dari Tuhan, mari kita bersyukur dengan memberikan persembahan. Iya. Nah, kita bersyukur karena Tuhan ciptakan kita begitu istimewanya. Kita dipelihara oleh Tuhan. Dia Allah sang pemelihara hidup kita. Jangankan kita, burung pipit yang kecil aja dipelihara oleh Tuhan. Dia tidak pernah menanam, tidak pernah menabur, tetapi dicukupkan oleh Tuhan. Karena itu kita bersyukur
kita membawa syukur kita kepada Tuhan, kita naikkan pujian kita. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Yuk, kita berdiri lagi, kita nyanyikan lagu ini, Burung Pipit. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung, Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dadani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. lagi Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. sekali lagi, yang semangat. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Nyam, nyam, nyam. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Kalian percaya hidup kita diberkati Tuhan? Percaya. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, kita percaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Karena itu sekarang saatnya kita mendengarkan Tuhan berbicara dengan kita melalui firman-Nya. Firman Tuhan nanti kita akan dengarkan baik-baik dan kita simpan di dalam hati. Bukan hanya itu, kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita akan bersama-sama naikkan pujian. Jadikan aku terang-Mu Tuhan. Semua anak-anak boleh duduk, kita nyanyikan lagu ini dalam sikap doa. Kita mau jadi terang dimanapun kita ada, kita mau jadi berkat karena kita anak-anak Tuhan. Biar terang kita bercahaya dan orang lain diberkati. Jadikan aku terang-Mu Tuhan. Di mana? Di sekolah. Di mana lagi? Di rumah dan di mana saja. Bagaikan lilin, Bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. sekali lagi katakan jadikan aku terang-Mu Tuhan. Jadikan aku terang-Mu Tuhan di sekolah, di rumah dan di mana saja. Bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, anak-anak duduk yang baik dan kita mau belajar untuk hormat dan sopan. Shalom anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat ya? Oke, sudah duduk manis? Sekarang kita akan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, yuk kita bersama-sama berdoa, mohon pimpinan daripada Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan bersama-sama belajar dari firman-Mu. Tuhan yang akan menolong kami semua sehingga kami dimampukan memahami akan firman Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang kecil terus berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan serta menjadi berkat bagi sesama.
Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu lalu bersama dengan Ibu Dewi, kita telah belajar tentang bagaimana Abram mendengarkan dan mentaati panggilan Tuhan dalam hidupnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar dari Kejadian pasalnya yang ke-13 dan 14. Teman-teman bisa membuka Alkitabnya ya, karena perikopnya cukup panjang. Silahkan teman-teman bisa membacanya di rumah. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, Allah Sang Pemelihara. Apa? Allah Sang Pemelihara. Ya, benar. Minggu lalu Bu Dewi sudah menjelaskan bahwa Abram adalah seorang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Dia mempunyai emas, perak, ternak, budak, sapi, lembu, kambing, domba, semuanya banyak sekali. Wow, dia sangat diberkati oleh Tuhan ya ketika pindah dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Abraham berpindah dari Mesir ke tanah Negeb. Setelah itu dia singgah di beberapa tempat, yakni salah satunya di Betel. Secara khusus antara Betel dan Ai, di mana pada waktu itu pertama kali Abram menyebut nama Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, minggu lalu juga sudah dijelaskan, Abram tidak sendiri bersama dengan istri dan budak-budak, tetapi ada kerabatnya. Siapakah itu? Lot. Ya, Lot juga sama seperti Abram. Dia diberkati oleh Tuhan, punya ternak yang sangat banyak. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternak apa saja ya? Dia punya kambing, domba, lembu, sapi. Wah, banyak sekali. Tapi karena saking banyaknya peliharaan yang dimiliki oleh Abram dan juga Lot, tempat itu tidak cukup luas untuk mereka bersama. Jadi, kadangkala ada permasalahan karena terlalu sempitnya lahan, terlalu sempitnya tempat untuk menggembalakan kambing domba. Nah, satu ketika antara para gembala Lot dan antara gembala Abraham, mereka ada selisih paham. Mereka bertengkar, memperebutkan tempat untuk menggembalakan kambing domba. Kenapa? Karena tadi ya, tempatnya sangat sempit, tidak cukup untuk mereka tinggal bersama-sama. Karena tinggalnya bukan hanya sekeluarga, sehingga mereka bertengkar satu dengan yang lain, saling memperebutkan, mungkin juga saling nuduh, itu bukan kambingmu, itu kambingku, itu bukan dombamu, itu dombaku, sana-sana kamu pergi. Bagaimana ini adalah wilayahku untuk menggembalakan domba, kamu tidak boleh ada di sini. Demikian dari para gembala Lot, juga para gembala Abram. Jadi tidak ada damai sejahtera anak-anak di antara mereka karena mereka bertengkar. Aduh, sedih sekali ya. Begitupun Abram dan Lot, mereka sangat sedih sekali. Karena apa? Bukan hanya para gembala, itu mengakibatkan kesusahan hati dari Abram dan juga Lot. Bagaimana Lot, saudaraku, kerabatku, keluargaku? Kita tidak mungkin ada pertengkaran antara para gembalamu dan juga gembalaku. Nah, sekarang baiklah kita bersama-sama berdiskusi. Kita sama-sama ngobrol ya. Lebih baik supaya kita tidak berebut tempat, tidak ada lagi pertengkaran karena kita ini kerabat. Yuk, kalau kamu ke kiri, maka aku akan ke kanan. Tapi kalau engkau memilih ke kanan, maka aku akan pergi ke kiri. Jadi ada diskusi. Mereka ngobrol bersama sehingga tidak ada lagi perselisihan atau pertengkaran. Kemudian anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika setelah berbicara perkataan tersebut, Lot kemudian melayangkan pandangnya ke bagian tempat namanya Lembah Yordan. Nah, anak-anak lihat ya, wow, sangat subur sekali. Kalau misalnya dipakai tempat untuk menggembalakan kambing domba, tentu mereka akan sangat gemuk-gemuk ya. Kemudian Lot mengambil sebuah keputusan untuk pergi meninggalkan Abram, berpamitan, dia pergi menuju ke Lembah Yordan. Tempat yang sangat subur kelihatannya, tetapi nanti kemudian hari ada satu peristiwa yang akan dilanjutkan oleh pembawa cerita selanjutnya ya. Ada peristiwa di tempat di mana Lot
memilih tempat yang saat itu dia pilih. Nah, Abram dia tinggal menetap di Kanaan. Dia bersama dengan Sarai, dengan para budaknya, dengan peliharaannya, dengan harta bendanya. Dia menetap di Kanaan di sebelah Sodom. Waktu itu Sodom dan Gomora belum dimusnahkan oleh Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cerita tentang Abram dan Lot ini kita bisa belajar akan beberapa hal. Nanti kalau dilanjutkan anak-anak baca dari pasal yang ke-14, di situ ada serangan dari raja-raja di sekitar Sodom. Kemudian ternyata raja-raja itu mengalahkan Sodom, kemudian termasuk Lot menjadi tawanan. Waduh, ketika Abram mendengarkan hal ini, anak-anak dia sangat sedih. Aduh, keponakanku, dia ikut dibawa ke menjadi tawanan. Wah, ini sungguh menggelisahkan hati Abram. Dia tidak marah karena waktu itu ada pertengkaran antara gembalanya Abram juga gembala Lot, tetapi karena dia tahu bahwa dia adalah kerabatnya Lot, maka dia menyiapkan prajuritnya untuk menyerang raja-raja yang telah menawan Lot sebagai salah satu tawanannya. Nah, luar biasa, oleh karena perkenan Tuhan, maka Abram diberikan kemenangan. Yeay! Menang karena kuasa daripada Tuhan. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bagian ini, apa hubungannya sih Bu dengan tema Allah Sang Pemelihara? Nah, ada 3 hal yang Bu Syan mau sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana Allah mencukupkan segala kebutuhan kita. Seperti Bapak Abraham, seperti Bapak Lot. Selain Tuhan memberikan materi untuk mencukupkan kebutuhan mereka, Tuhan pun memberikan tempat yang nyaman untuk mereka tinggal. Lot tinggal di lembah Yordan, dan Abram tinggal di Kanaan, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, selain itu anak-anak yang dikasihi Tuhan, Allah selain memelihara dengan mencukupkan yang diperlukan oleh Abram, juga Tuhan memberikan sebuah kerukunan dengan keluarga. Sehingga ketika ada pertengkaran antara para gembala Abram dan pertengkaran dengan para gembala Lot, maka Tuhan memberi hikmat supaya mereka ngobrol bersama, menyelesaikan permasalahan itu, sehingga mereka tidak lagi saling bertengkar dan memberikan efek yang tidak baik ya, membuat sedih, membuat gelisah, dan mereka akhirnya mendapatkan tempat yang nyaman masing-masing, daerah yang luas untuk menggembalakan domba-domba mereka. Selanjutnya anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan apa lagi kah? Hal yang ketiga adalah tadi yang pertama ya, Allah mencukupkan semua kebutuhan. Hal yang kedua, Tuhan memberikan kerukunan kepada kita dengan keluarga kita, baik keluarga inti, keluarga besar, juga keluarga dalam hidup beriman sebagai orang Kristen, juga dengan orang-orang di sekitar kita ya, tentunya hidup saling bertoleransi. Hal yang ketiga yang kita pelajari, ketika Lot berpisah dengan Abram, di situ Allah berbicara kepada Abram. Dia mengatakan, pandanglah ke timur, ke barat, utara, ke selatan, sejauh matamu memandang, itulah daerah yang nanti akan kuberikan kepadamu. Selain itu anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, Allah pun menjanjikan adanya penerusan keturunan dari Bapak Abraham. Bapak Abram ya, waktu itu belum ganti nama. Jadi Bapak Abram pada waktu itu masih belum punya anak-anak. Jadi pada waktu itu Allah mengatakan, selain mendapatkan tempat untuk dia bertempat tinggal, Allah juga mengatakan engkau akan mendapatkan anak seperti debu tanah banyaknya. Nah, luar biasa ya anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, betapa Allah Sang Pemelihara ketika dia memanggil Abram, dia tidak membiarkan Abram terlunta-lunta. Dia tidak membiarkan Abram kelaparan. Dia tidak membiarkan Abram dalam pertengkaran. Bahkan Allah tidak membiarkan Abram tanpa keturunan. Jadi Allah memelihara Abram
dengan segala kecukupan yang diperlukan. Allah memelihara kedamaian di tengah-tengah keluarga Abram. Allah juga memelihara kelanjutan keturunan di tengah-tengah keluarga Abram. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada ruginya ya untuk hidup taat kepada Tuhan. Sama seperti Bapak Abram yang taat kepada Tuhan, maka Allah yang telah memanggilnya, Allah sendiri juga lah yang memelihara akan kehidupannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, sekaligus kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Mari berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang semakin meneguhkan kami anak-anak-Mu, bahwa Allah adalah Allah yang telah memanggil kami, Allah yang sama juga yang terus akan memelihara kami. Janganlah kami khawatir, janganlah biarkan kami di dalam kesusahan, tetapi berilah kami segala kecukupan atas semua yang kami perlukan. Bahkan Tuhan memberikan kami damai sejahtera, sehingga dalam hidup kami bersama, kami bisa hidup di dalam damai bersama-sama dengan Tuhan dan sesama orang di sekitar kami. Kami berdoa juga, kalaupun saat ini keluarga kami punya masalah, Tuhan tolong supaya kami senantiasa mengingat bahwa Allah Sang Pemelihara, kami pun mau memelihara kehidupan kami rukun, damai sejahtera bersama-sama dengan keluarga dan orang-orang di sekitar kami. Tuhan bawa kami untuk terus mengucap syukur anak-anak-Mu yang terus sekolah dan berkegiatan secara daring. Tuhan yang akan menolong, memberikan kesabaran, ketekunan, ketaatan untuk mengerjakan tugas mereka masing-masing dengan penyertaan Tuhan. Bahkan untuk kelas 6 yang masih mengikuti ujian seminggu ke depan, Tuhan akan terus menolong sehingga Tuhan berikan hikmat dapat menyelesaikan ujian sekolah dengan baik. Kami menyerahkan orang tua dari anak-anak-Mu, berikanlah pertolongan di tengah-tengah sulitnya pekerjaan dan usaha di masa pandemi ini. Tuhan akan terus pelihara dan cukupkan akan segala kebutuhan keluarga kami. Diberikan hikmat kepada orang tua kami untuk mendampingi anak-anak-Mu dengan penuh kesabaran dan ketabahan bersama-sama dengan Tuhan. Kami mendoakan mungkin di tengah-tengah keluarga kami ada yang sakit, Tuhan yang akan menjamah memberikan pemulihan yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa supaya pandemi ini segera berlalu. Kami mendoakan supaya Tuhan yang akan menjaga, memproteksi semua anak-anak-Mu sehingga terhindar dari segala virus yang membahayakan kehidupan kami. Ini doa kami, dan kami mau mengakhiri ibadah kami dan bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna di dalam Kristus Yesus, pimpinan, persekutuan bersama-sama dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian saat ini dan selama-lamanya. Amin. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia baginya kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau, Yesus. Sebab segala sesuatu, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya sampai selamanya, sampai selamanya. Hanya sampai selamanya, sampai selamanya. Hanya Engkau, Yesusku. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan ya. Bye-bye. Bye.